Reporter An Heso memberitakan Hyundai yang menempati peringkat kedua di divisi wanita Philly kalah dari Hypas yang peringkatnya lebih rendah. Mereka sedang berjuang setelah kalah 4 kali dari 6 pertandingan terakhirnya. Hyundai kalah 1-3 dalam pertandingan kandang putaran kelima melawan Hypas yang diadakan di Suwon Indoor Gymnasium pada tanggal 11. Mereka unggul dalam pertandingan ketat yang mencapai 30 poin di set pertama, tetapi pertahanan mereka goyah setelah itu dan mereka kalah 3 set berturut-turut. Hyundai menderita kekalahannya yang ke-10, 17 kemenangan musim ini dengan hanya 53 poin. Mereka tak mampu lepas dari kejaran peringkat ketiga Cheung Kwan-jang 50 poin. Peluang untuk merebut kembali keunggulan juga menurun karena mereka gagal memperkecil selisih poin dengan Hankook yang berada di posisi pertama 64 poin. Situasinya adalah Wipawi absen sepanjang musim karena cedera. Kesenjangannya tampak begitu besar, Hyundai sedang dalam krisis. Hyundai sempat tertekan di awal set pertama karena tak mampu membendung serangan formasi segitiga Nicolo Patanacha dan Kang Sowi. Namun serangan Moma bangkit dan memperkecil ketertinggalan skor. Pada poin ke-11-13, Lee Dayon membendung serangan Bayuna. Dan setelah mendapatkan kembali hak menyerang pada pertahanan berikutnya, Moma menyamakan kedudukan dengan mencetak angka lewat serangan balik. Hyundai yang sudah memasuki orbit tepat cukup beruntung bisa membalikan keadaan untuk pertama kalinya ketika tembakan beruntun Moma pada kedudukan 15-15 masuk ke net dan mendarat di lapangan lawan. Bahkan Yang Yojin yang belum mampu menunjukkan potensi penuhnya karena cedera punggung mencetak skor 17-16 untuk meningkatkan momentum. Bahkan, setelah kehilangan keunggulan 20-23 karena hilangnya konsentrasi pertahanan, skor fast break, Lee Dayon dan kesalahan Kang Sowi akhirnya memaksa permainan menjadi dus. Pertandingan di mana penyerang utama mencetak poin satu demi satu dan memasuki angka 30-an. Solusinya tentu saja Moma. Ia mengakhiri pertandingan panjang itu dengan mencetak serangan balik beruntun pada kedudukan 30-30 dan 31-30. Namun Hyundai runtuh dalam 2 set. Kekuatan serangan tim tersebut tumpul hingga tingkat keberhasilan serangannya hanya 36,67% dan pertahanannya goyah hingga tingkat efisiensi penerimaannya hanya 8,70%. Akhirnya, selisih skor melebar menjadi 11 poin dan pemain inti dikeluarkan untuk persiapan set ketiga. Komentar selanjutnya, reporter Jeong Dawo memberitakan lampu merah telah dinyalakan untuk Hyundai yang sibuk dengan jalurnya sendiri. Hyundai yang gagal memperoleh poin tetap berada di posisi 53 poin dan gagal memperkecil ketertinggalan dengan pemuncak klasemen Hankook 64 poin. Jika Cheung Kwan-jang yang berada di posisi ketiga 50 poin menang pada permainan berikutnya, ia akan menyerahkan posisi kedua. Meski Moma mencetak 30 poin, ia tidak didukung oleh pemain lokal. Chung Jeon menyumbang 11 poin, tetapi pemain lainnya terdiam. Suasana tim juga tidak bagus. Moma tampil gemilang dengan perolehan 15 poin pada set pertama, tetapi mulai kehilangan momentum sejak set kedua. Akhirnya ia tampak kesal, seperti melemparkan bola dengan keras ke lantai selama permainan. Pada akhirnya mereka menderita kekalahan terbalik, kalah set 2 hingga 4. Setelah pertandingan, pelatih Hyundai, Kang Soo-hyung mengatakan, Moma bermain bagus pada awalnya, tetapi dia kesal karena tidak bisa bermain sesuai persiapannya. Kami menonton babak playoff dan mencoba bermain pelan dan cepat, tetapi tidak berhasil dan kami frustasi karena tidak bisa terhubung. Ungkapnya, mengungkapkan penyesalannya. Pelatih Kang berkata, kita tidak boleh menyerah pada permainan. Jika suasananya tepat, dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Moma, aku benar-benar mengerti. Jika Anda melakukannya secara aktif, tetapi tidak berhasil, bisa jadi itu masalahnya. Dia mengatakan akan mencoba menghibur Moma dengan mengatakan, saya akan mewawancaraimu dan mendengarkan ceritamu. Ini krisis, tim lebih rentan terhadap kekacauan karena bahkan pemain luar Wipawi absen sepanjang musim. Pelatih Kang berkata, saya pikir itu akan sangat sulit, bukannya aku tidak mau melakukannya, tetapi aku tidak bisa menghadirkan suasana yang tepat. Itu sulit karena tidak ada poin yang dicetak di sisi ofensif. Lawan melakukan pekerjaan yang baik dalam mengorganisasikan segala sesuatunya, ruang kosong di Wipawi seperti mulai terungkap katanya. Komentar selanjutnya, reporter Nam Jong-hoon memberitakan, sebelum pertandingan wajah pelatih Kang Sung-yung dipenuhi kekhawatiran. Pada pertandingan tandang melawan Cheung Kwan-jang pada tanggal 7, Wipawi mengalami cedera di mana lututnya tertekuk saat mendarat setelah serangan perbedaan waktu di set ketiga. Wipawi yang tidak dapat segera bangun dari lapangan setelah cederanya harus dibawa dengan tandu. Diagnosis rumah sakit adalah pecahnya ligamen anterior cruciatum kiri dan kerusakan pada meniskus lateral. Cedera parah yang memerlukan pembedahan segera. Ini berarti musim telah berakhir.
Di antara pemain luar Hyundai, Wipawi adalah pemain dengan keseimbangan terbaik antara menyerang dan bertahan. Meski tinggi badannya hanya 174 cm, ia merupakan pemain dengan kekuatan menyerang luar biasa yang diperkuat oleh kemampuan melompatnya dan yang terutama ia terbaik dalam menerima stabilitas. Hyundai telah memaksimalkan kekuatan tim dengan cara bergantian memanfaatkan Jeong Ji-yeon yang memiliki stabilitas penerimaan yang buruk dibandingkan dengan serangan karena Wipawi memegang bagian tengah di sisi kiri, dan Go Yerim yang memiliki kemampuan bertahan yang baik tetapi agak kurang dalam menyerang, tergantung pada situasinya. Wajar jika wajah Direktur Kang menjadi gelap setelah kehilangan reputasinya seperti ini. Sebelum pertandingan, pelatih Kang berkata, "Tidak ada yang bisa kami lakukan, seiring berjalannya musim, masa-masa sulit pasti akan datang, tidak dapat dielakkan bahwa akan muncul berbagai variabel," katanya. GS Caltex akan membutuhkan seorang outside hitter sebagai pemain pengganti untuk kuota Asia, tetapi seperti yang didapat, Anda lihat dengan mendatangkan middle blocker Tui dari Vietnam, tampaknya hanya ada sedikit sumber daya outside hitter di antara sumber daya pengganti. Sepertinya kami harus memainkan jadwal musim yang tersisa dan pertandingan voli musim semi hanya dengan pemain lokal, katanya. Hyundai memainkan pertandingan hari ini dengan susunan pemain penyerang luar yang terdiri dari Jeong Ji-yeon dan Go Yerim yang bermain tanpa Wipawi. Kesenjangan di Wipawi jauh lebih besar dari yang diharapkan.